Anda masih bersama kami di Newsroom, saya ke Pak Benyamin lagi terlebih dahulu. Pak, ini kan dalam kondisi seperti ini, kita tidak bisa bilang ini adalah siklus 5 tahunan ya. Karena memang kita tidak bisa memprediksi itu kan. Tapi untuk mengantisipasi itu di tahun berikutnya, edukasi apa yang Anda berikan ke masyarakat dan bagaimana cara solusi penanganannya? Utamanya program kesehatan lingkungan, itu kuncinya untuk bukan saja untuk nyamuk Aedes aegypti ini, tapi juga untuk yang lainnya. Tapi karena yang kita waspadai bukan hanya nyamuk Aedes aegypti saja ya dok ya, tapi juga kencing, tikus, bangkai, binatang yang meninggal segala. Jadi kuncinya adalah kebersihan lingkungan. Oleh karena itu ini harus dilakukan oleh semua kelompok masyarakat begitu, lurah, RT, RW itu harus melakukan gerakan-gerakan kebersihan lingkungan, terutama yang selama ini mungkin tidak dideteksi atau tidak disangka itu tadi penjinaknya burung, minum burungnya tolong diperiksa di bawah dispenser, di bawah kulkas itu suka ada air bekas itu di sana, mereka tuh di sana. Kalau yang bak mandi kelihatan itu mudah kita deteksi, tapi yang tempat-tempat yang tersembunyi itu yang ada penyemprotan fogging mungkin. Iya, kalau fogging iya, tapi kan itu hanya kita lakukan fogging di 2 lokasi itu dan ke lingkungan yang lain. Tapi kan fogging hanya mengusir nyamuk dewasanya saja. Tapi jentiknya ini bisa masih tidak mati dia dengan fogging, itu yang kita khawatir. Jadi memang terus dilakukan penggalakan harus ini dilakukan oleh gerakan PSM, pemberantasan sarang nyamuk. Alhamdulillah kita punya Jumantik, juru pemantau jentik. Baik, dokter, ini kan wabah cikungunya ini kan lebih dominan menyerang yang usia dewasa, usia atas begitu ya dok ya. Kenapa dok? Ya mungkin karena dia pasiennya itu kalau yang orang dewasa biasanya aktivitasnya yang sering berada di luar atau apa, terus kondisinya memang biasanya kita aktivitas berat, lupa makan yang bergizi dan yang bersih, jadi kondisi kita gampang terkena penyakit. Kalau anak-anak kan cenderung kita lindungi, biasanya makannya bisa terjaga. Ada dampak nggak dok dari terkenanya cikungunya ini? Mungkin berdampak ke kesehatan yang lain? Dampak paling parah sih sebenarnya kelumpuhan ya, karena nggak bisa gerak. Tapi kalau untuk penyakit yang lain sih saya kira enggak ya gitu. Biasanya sih kalau DBD iya bisa ke penyakit yang lebih buruk sama malaria. Kalau cikungunya sih belum ada. Ini paling yang itu. Berapa lama masa seseorang terkena cikungunya ini? Biasanya 3-7 hari. 3-7 hari. Iya. Dan ini dibiarkan saja memang dia hilang sendiri, begitu dok? Enggak juga, maksudnya kan biasanya orang datang ke rumah sakit atau ke klinik terdekat itu karena keluhannya. Jadi kalau pasiennya merasa demam ya kita berikan obat demam. Terus kalau dia merasa nyeri ya kita berikan obat anti nyeri. Oke, saya ke Pak Benyamin. Pak Benyamin, selain wabah cikungunya ini dikabarkan juga sudah mulai adanya DBD di lingkungan setempat begitu. Apa persiapan Anda untuk menghadapi DBD ini di khususnya warga yang sekarang terkena wabah cikungunya? Iya, nyamuknya sama, nyamuk Aedes aegypti juga. Dan posisi mereka adanya di tempat-tempat air yang bersih. Oleh karena itu sekali lagi gerebek Jumantik itu menjadi gerakan massal sekarang ini di Kota Tangerang Selatan untuk membersihkan tempat-tempat yang memang bersarang mereka para nyamuk ini. Dan kemudian kalau fogging itu kalau masyarakat minta ya untuk psikosomatik aja gitu ya dok ya, kita berikan nggak apa-apa. Tetapi yang paling utamanya adalah jentik nyamuknya itu yang biasanya satu nyamuk kan bisa ada beberapa jentiknya. Kalau bertelur itu kan dia tidak satu, dia ada beberapa telur. Itu yang terus kita lakukan sekarang. Sampai saat ini masih terus dilakukan, Pak? Setiap minggu para Jumantik itu melakukan pemantauan surveillance. Baik, terakhir himbauan Anda bagi warga Tangerang Selatan ataupun yang lainnya untuk menghindari wabah ini. Ya, selain kebersihan lingkungan, menjaga kesehatan itu juga penting dengan olahraga dan kemudian asupan makanan yang seimbang supaya ketika virus itu berjangkit dia bisa dilawan oleh tubuhnya, kekuatan tubuhnya itu sendiri. Ini yang kami harapkan dilakukan oleh semua kelompok masyarakat seperti itu. Baik, untuk dokter silakan dok, himbauan terakhir bagi para pasien ataupun yang belum terkena supaya bisa mengantisipasi dengan adanya wabah ini di musim penghujan ini. Ya itu tadi menjaga kondisi tubuh, menjaga pola makan yang bersih dan bergizi, sama kesehatan lingkungan harus dijaga. Ketika
setelah tergigit nyamuk itu ada keluhan demam atau ada nyeri sendi yang hebat, segeralah ke klinik atau ke rumah sakit yang terdekat. Baik, memang kita harapkan dengan perubahan iklim ataupun cuaca dari musim kemarau dan juga musim penghujan ini selalu terjadi di Indonesia, bahkan bulan-bulan itu pun kita sudah mengetahui begitu. Jadi semoga harapan kita dengan terjadinya perubahan iklim ini kita bisa mengantisipasi dengan datangnya wabah-wabah penyakit yang memang siklusnya sudah mulai terlihat begitu ya. Dan kita harapkan semuanya sehat walafiat untuk warga Tangerang Selatan ya Pak ya. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Benyamin Daphni, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, kemudian juga Dr. Muhammad Eko, pengurus Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan LK2PK. Terima kasih. Dan pemirsa, nanti saya akan melanjutkan informasi dari mancanegara. Ini salah satunya penembakan di 2 bar shisha di Jerman ini menewaskan 8 orang. Informasinya akan kami sampaikan usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Newsroom. Terima kasih Pak. Terima kasih.